Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga tercurah kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran serta keberkahan pagi hari ini 28 Maret 2021, tepatan Ahad tanggal 14 Sa'ban 1441 Hijriah. Kembali channel Endang Taryono menyampaikan sekilas cuplikan tayangan-tayangan dan isi kajian yang pada pagi hari ini diisi dengan kajian kitab Al-Kabir, dosa-dosa besar yang perlu seorang muslim untuk menghindarinya. Dengan gemericik air suasana pagi ini, kami mengabarkan kajian kitab Al-Kabir bersama Ustadz M. Akib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menikmati, semoga bermanfaat, dan mari kita kaji bersama. Selamat menyimak kajian kitab Al-Kabir, dosa-dosa besar. Kita sama-sama meluruskan niat kita lillahi ta'ala, thalabul ilmi. Semoga kita bisa mendapatkan ilmunya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Muhammad Akil LC, tafadhol dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin kita sudah membahas bab yang pertama, Para sahabat muslim yang setia mengikuti channel Endang Taryono, terima kasih. kemarin kita sudah Mudah-mudahan membahas kita semua bab yang pertama, dosa besar yang diberikan pertama. kekuatan dan diberikan Apa Bapak kesempatan sekalian? untuk Dosa selalu besar yang pertama apa? Kemarin yang sudah kita mengkaji, kaji. menimba ilmu, serta melaksanakan Dosa baik besar yang sunnah pertama maupun kewajiban yaitu atau rukun Islam. seseorang mensekutukan Alhamdulillah pagi ini Allah SWT. tanggal Tidak ada 14 dosa yang paling besar Sa'ban 1441 dari Hijriah, dosa bertepatan dengan tanggal 28 Maret Semoga kita hindarkan 2021. dari dosa Kembali besar ini. saya menyampaikan tayangan langsung atau Lalu, cuplikan dosa besar yang dari kedua kajian ba'da subuh di mengkaji pekan yang dosa keempat besar yang kedua. di hari Ahad, yaitu Sebelumnya, tentang al-kabair ini atau tentang dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Al-Ustadz M. Fazil. Terima kasih, silakan menyimak, jangan lupa share, komen, dan subscribe di channel Endang Taryono. mengkaji satu bab, ya, sedangkan babnya ini sampai 70 bab, kurang lebih ada 40% oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan ta'lim kita, ta'lim rutinitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita. Dan insyaallah kita semua yang hadir di masjid ini termasuk orang-orang pilihan para
tidak semua orang-orang bisa melaksanakan sholat berjamaah lalu dilanjutkan kaji. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair sebagaimana yang bulan lalu kita bacakan, bahwa Al-Kabair ini disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi. Imam Zahabi adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan keilmuannya, sehingga para ulama-ulama yang lain banyak yang iri dengan beliau dengan keilmuannya. Di antaranya yaitu Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi sampai ketika beliau ke Mekah, beliau meminum air zam-zam, beliau berniat punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pula makhluk yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum 'ala al-birri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memuliakan manusia dan kami mengantarkan mereka di laut, di daratan dan di lautan, serta kami memberikan rezeki yang baik untuk mereka, dan kami mengutamakan manusia daripada makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan manusia, sehingga darah manusia, kehormatan manusia, harta manusia itu diharamkan untuk dirusak. Seorang muslim dilarang merusak atau membunuh orang lain tanpa adanya hak, dan dilarang untuk menghancurkan kehormatannya serta mengambil hartanya tanpa adanya hak. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim pada muslim yang lain haram atasnya darahnya, yaitu pembunuhan, dilarang untuk membunuh, wa 'irduhu, dan dilarang untuk menghancurkan kehormatannya, serta dilarang untuk mengambil hartanya tanpa adanya hak. Pembunuhan ini, Bapak sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, dosa besar pembunuhan adalah asyaddu dzunub ba'da syirki al-qatl. A'dhamu dzunub ba'da syirki al-qatl. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, dosa yang paling besar setelah dosa syirik yaitu dosa membunuh. Ya Allah. Pembunuhan ini mempunyai dosa yang sangat besar setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanallah. Hati-hati Bapak sekalian. Akan diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala
awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Perkara pertama kali yang akan diputuskan ya, nanti di hari kiamat yaitu tentang pembunuhan. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ini dosa pembunuhnya. Dosa pembunuh ini mempunyai hukuman yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, bunuh seorang mukmin dengan sengaja. Apa ada pembunuhan tidak dengan sengaja? Ada. Ada. Pembunuhan itu dibagi menjadi 3 bentuk macamnya. Yang pertama qatlul amdi. Qatlul amdi ini yang hukumannya paling berat. Qatlul amdi ini artinya membunuh dengan sengaja. Orang dikatakan membunuh dengan sengaja manakala dia mempunyai niat, mempunyai rencana ingin membunuh orang lain dengan mempersiapkan alat-alat yang digunakan untuk membunuh. Maka ketika orang membunuh orang lain ya, sudah direncanakan dengan demikian, maka ketika dia membunuh orang lain maka dikategorikan sebagai membunuh dengan sengaja. Ada yang namanya qatlu syibhul 'amdi, artinya pembunuhan mirip dengan sengaja. Contohnya apa? Mirip dengan sengaja, yaitu contohnya seseorang ketika menjewer, ya, seseorang menjewer orang lain atau dia memukul dengan alat yang tidak biasanya alat ini dapat membunuh. Contohnya seseorang membawa ya, kayu kecil. Kayu kecil ini biasanya tidak dapat membunuh ketika dipukulkan ke orang tersebut. Tetapi ketika ada seseorang memukulkan dengan kayu ini ke orang lain, kemudian orang lain ini meninggal dunia, maka itu dikatakan pembunuhan mirip dengan sengaja. Ini pun hukumannya sangat berat. Terus pembunuhan yang ketiga yaitu qatlul khata', membunuh salah, yang membunuh tidak sengaja. Seperti apa? Yaitu seperti orang misalkan dia ingin buah mangga, kemudian dia karena malas untuk naik ke pohon mangga tersebut, akhirnya dia mengambil batu. Dia ketika mengambil batu melemparkan ke mangga tersebut, ternyata batunya tidak mengenai mangga tersebut, justru batunya mengenai orang yang ada di bawah mangga tersebut, sehingga orang yang kena batu tersebut dia meninggal dunia. Apes. Ini dikategorikan dengan pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan khata'. Dia membunuh orang lain kemudian dia tidak dikisos, ya, dia tidak dikisos, akan tetapi dia membayar diat. Maka diatnya itu adalah 100 ekor unta, diantaranya 40 ya, ekor unta betina yang sedang hamil. Terus 30 ekor unta yang umurnya 3 sampai 4 tahun, kemudian 30 ekor unta lagi yaitu 4 tahun sampai 5 tahun. Inilah pembunuhan sengaja. Hukuman diatnya, pembayaran diatnya itu sangat. Ya Allah, 100 unta Jadi untuk membunuh karena dengan sengaja. harganya 15 juta.
Jadi kalau seseorang membunuh orang lain lalu dia bayar diat, maka yang harus dia keluarkan kurang lebih 5 miliar. Nyawa seseorang itu sangat mahal, sangat mahal. Jangan sampai seseorang Ya Allah, Masya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat An-Nisa, beliau berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, fajazahu, maka balasannya yaitu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang pertama dia masuk ke neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi. Neraka jahanam di mana, Pak? Neraka jahanam ya. Ya. Pertama dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Khalidan fiha, kekal. Ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Ya Allah, ya Rabbi. Wa 'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan hukuman yang sangat besar. Ini Ustaz. Ya Ustaz, bukannya yang kekal itu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik. Kok pembunuhan dikategorikan kekal di dalam neraka? Ada yang berpikiran demikian? Ya. Maksud kekal di sini, ketika seseorang membunuh orang lain, dia masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya dalam kurun waktu yang sangat lama. Sehingga seseorang ketika membunuh orang lain, maka orang tersebut adalah orang terakhir akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Karena ya, dalilnya bahwa setiap orang mukmin itu ketika di dalam hatinya terdapat keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka, artinya orang tidak akan masuk dalam neraka selagi di dalam hatinya terdapat keimanan, walaupun imannya itu sebesar biji terong. Biji terong itu sangat kecil ya. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwasanya setiap orang muslim, setiap orang mukmin yang walaupun dia banyak dosanya, dia banyak kesalahannya, dia banyak melakukan dosa-dosa ya, selagi di dalam hatinya terdapat keimanan, walaupun iman itu sangat kecil, itu pasti akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun nanti dia melalui tahap-tahap disiksa terlebih dahulu di dalam neraka. Ya, Masya Allah, ini hukumannya itu ada 5 sekalian. Yang pertama, dia seorang membunuh dengan sengaja, hukumannya yaitu dia kekal di dalam api neraka. Kemudian Allah murka kepadanya. Allah murka. Kalau sudah Allah murka, berarti ini orang yang sangat keji dan orang yang sangat yang parah ya, yang sangat parah. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Ketika sudah Allah melaknati seseorang, maka rahmat di dalam hatinya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Orang kalau sudah dilaknat oleh Allah, maka kasih sayang Allah di dalam hatinya itu diambil. Ya Allah, ya Rabbi. Sehingga orang tersebut tidak akan mendapatkan kebahagiaan. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ
wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa 'adzaban yudha'af lahu al-'adab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Allah berfirman, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, wala yaqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang yang tidak membunuh orang lain kecuali dengan hak. Memang ada pembunuhan dengan hak Ustaz? Ada, yaitu seseorang yang diberi mandat oleh pemerintah dijadikan sebagai eksekutor, sebagai orang yang mempisos orang yang membunuh, maka boleh dibunuh. Ada 3 orang yang boleh dibunuh, Bapak sekalian. Apa yang 3 orang ini yang boleh dibunuh? Yang pertama, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, maka boleh dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, maka boleh dibunuh, kata Rasulullah. Terus yang kedua, yaitu orang yang membunuh. Orang yang membunuh maka wajib dikisos. Walaupun kisos hayat ya ulil albab, sesungguhnya di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Artinya apa? Jika seseorang membunuh lalu dia dikisos, maka di dalamnya terdapat kehidupan. Ya, sehingga orang yang membunuh kemudian dia dikisos, maka sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarganya, ahli warisnya. Ya. Nah, sehingga keluarga waris dan ahli warisnya itu tidak menuntut kepada keluarga si pelaku. Inilah adanya kisos. Dan dosa yang ketiga yang boleh dibunuh yaitu al-thayyibu-zani, yaitu seseorang yang berzina. Orang yang berzina, Bapak sekalian, zina itu ada 2. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Kalau zina muhson yaitu seseorang yang sudah menikah atau orang yang sudah pernah menikah kemudian dia cerai, atau seseorang dalam keadaan janda atau duda. Ketika orang ini berzina, maka darahnya halal dibunuh. 3 orang ini yang boleh dibunuh. Tentunya yang boleh membunuh 3 orang ini yaitu pemerintah, bukan perseorangan. Kita tidak boleh untuk membunuh mereka kecuali ketika kita dijadikan sebagai petugas atau diberikan mandat oleh pemerintah. Al-Gojo. 3 orang ini yang boleh dibunuh. Yang pertama orang yang disebutkan Allah, yang kedua orang yang membunuh, yang ketiga orang yang berzina. Gimana kalau ghairu muhson? Ghairu muhson ini yaitu seseorang ketika belum menikah, artinya masih perjaka atau masih perawan, kemudian anak ini atau orang ini berzina, maka hukumannya yaitu rajam. Dipecut ya. Dipecut sebanyak berapa? 100 kali pecutan. Lalu dia diasingkan di tempat yang lain atau di pelaku yang membunuh. Subhanallah, ini memang zaman sudah mendekati dari zaman kiamat ya, hari kiamat. Subhanallah.
yang namanya pembunuhan itu sudah menjadi hal yang biasa. Padahal pembunuhan itu dosanya sangat besar, terutama ketika seorang pemimpin membunuh rakyat tanpa adanya hak. Itu dosanya tidak besar misalnya. Inilah kita sekarang berada di masa-masa mendekati akhir zaman, di mana pembunuhan itu sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi, sudah menjadi hal yang biasa. Orang-orang sudah biarin. Masya Allah. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthuru zalazil wa yataqarrabu zaman wa tadharul fitan wa yakthurul haruj. Kata Rasulullah ketika beliau berada di hadapan para sahabatnya, beliau mengatakan hari kiamat tidak akan ditegakkan sehingga ilmu, kata Nabi Muhammad, sehingga ilmu itu akan diangkat oleh Allah, sampai ilmu diangkat oleh Allah. Yang kedua tanda-tandanya yaitu wayakthuruz zalazil, banyak bencana di mana-mana. Ya Allah, Masya Allah. Yang pertama, hatta yuqbadul ilmu, ilmu itu diangkat oleh Allah. Melalui apa Allah mengangkat ilmu? Dengan mewafatkan para ulama atau orang-orang lain. Itu Allah angkat, ya, sehingga ketika Allah sudah mematikan orang-orang para ulama, sehingga yang tersisa di dunia ini hanya orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, maka itulah ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman. Subhanallah. Kita kemarin sering mendengar ada ulama-ulama besar kita yang meninggal dunia. Hampir waktu itu setiap hari saya sendiri sampai takut. Subhanallah. Terus ciri yang kedua yaitu watakthuruz zalazil, banyak bencana. Sekarang kita sering dengar ada bencana nggak? Ya, bencana sudah di mana-mana. Wayataqarrabuz zaman, waktu itu begitu jarang menghadapi fitnah. Ya Allah, ya Banyak Rabbi. fitnah di mana-mana. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu dan segera Allah mencabut dan memberikan keadilan bagi umat Islam. Termasuk orang-orang yang wayakthurul haruj, dan banyaknya Pembunuhan. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa mal haruj ya Rasulullah, apa itu haruj ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu pembunuhan. Pembunuhan itu sudah sangat banyak, sehingga pembunuhan itu menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di dunia kita. Ini tanda-tanda hari kiamat. 4. Kita Ada sekarang 5. menghadapi di fase 4. Fase yang pertama yaitu fase Rasulullah, yang kedua fase para sahabat, yang ketiga yaitu fase para tabi'in, yang keempat yaitu fase kita. Fase kita sekarang. Yang kelima tinggal nunggu fase lagi, yaitu datangnya Dajjal. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita diselamatkan. Ya Allah, ya Rabbi, amin ya Rabbal alamin. Ini ya, pembunuhan termasuk salah satu ya, perbuatan yang mendatangkan atau memperdekat hari kiamat. Yang pertama yaitu mensekutukan Allah, orang yang boleh dibunuh. Yang kedua orang yang membunuh. Yang ketiga orang yang berzina. Awas kalau berzina itu perbuatan yang sangat Besar. Kemudian atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di bumi ini, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Membunuh satu orang ya, tanpa adanya hak, itu seakan-akan dia membunuh semua manusia.
Ya Allah, Masya Allah. dosa yang sangat besar kepada sekalian. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan barang siapa yang menjaga diri manusia, maka ya, seakan-akan dia menjaga seluruh manusia semuanya. Itulah kebalikan dari Kemudian apabila kita ya, pengarang kitab ini menukilkan pula yang di dalam surat hak. At-Takwir ayat 8 sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia membunuh. Ya. Jadi dulu ya, ketika masih zaman jahiliyah, seseorang ketika mempunyai anak perempuan maka mereka bunuh. Ketika anaknya masih kecil mereka bunuh karena mereka anggap bahwasanya ketika seseorang mempunyai anak perempuan maka itu adalah aib dan orang itu malu ya, sehingga ya, ketika ada seseorang mempunyai anak perempuan dia langsung dibunuh ya, dibunuh dengan hidup-hidup. Maka nanti di hari kiamat anak tersebut akan ditanya oleh Allah SWT, kenapa kamu dibunuh? Ya, subhanallah. Ya. Nah, ini nanti di hari kiamat itu di zaman jahiliyah itu seperti itu. Ketika ada seseorang mempunyai anak perempuan, maka dia langsung bunuh karena mereka beranggap yaitu anak perempuan itu sebagai aib, ya. Subhanallah dan lain sebagainya. Ya Allah. Konon katanya di barat ini aborsi itu sudah dilegalkan. Naudzubillah dari Minzalik. Ya Allah. Jangan sampai melegalkan aborsi, karena aborsi ini termasuk pembunuhan. Sehingga pengarang kitab ini pula mewanti-wanti kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istanibu sab'al mubiqat." Jauhilah diri kalian dari 7 dosa yang menghancurkan. Apa 7 dosa yang menghancurkan? Yang pertama asyirku billah, yaitu seseorang mensekutukan Allah, wasihru, dan orang yang berbuat sihir, ya, orang yang mensihir atau orang yang pergi ke dukun, ya. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan seseorang membunuh orang lain tanpa adanya hak. Wa aklul malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, dan memakan harta anak riba, ya. Wa tawalla yawma zahfi, dan lari dari peperangan. Wa qatful muhsanat al-ghafilat, orang-orang yang membunuh perempuan-perempuan yang baik dengan perzinahan. Ini di antara 7 dosa besar tersebut, yaitu diantaranya membunuh. Rasulullah melarang agar seseorang terhindarkan dari pembunuhan. Subhanallah. Lalu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dzam?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq." Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Engkau menjadikan tandingan selain Allah, Ya padahal Allah. Allah lah yang menciptakan kamu." Ya Allah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian antaqtula walada khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersama. Kamu membunuh anakmu karena takut tidak bisa membiayai anakmu, sehingga engkau membunuh anakmu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Antuzani halilata jari," yaitu engkau berzina
Ya Kata Allah. Rasulullah ada 3 dosa besar. Yang pertama, seseorang yang menyebutkan Allah padahal Allah lah yang telah menciptakannya. Ya. Kata Nabi Muhammad, inna riqa wa tamani wa syirkun. Kata Rasulullah, mantra, jimat, pelet itu adalah perbuatan syirik, yang mana orang ketika mengamalkan mantra-mantra atau mempercayai dengan jimat, pelet itu adalah perbuatan syirik. Subhanallah. Kemarin ada nahnu narzuquhum, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi kalau kita mempunyai anak itu sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai dibunuh. Tsumma madza ya Rasulullah? Sahabat ini bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, an-zani halila tajari, engkau berzina dengan istri tetangga. Subhanallah, ya. Orang yang berzina dengan istri tetangga itu dosanya sangat besar. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "An yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru min an yazni bi imra'ati jari." Seseorang berzina dengan 10 orang perempuan itu dosanya lebih kecil daripada seseorang berzina dengan istri tetangga. Ya. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Ya, jadi orang ketika berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar daripada seseorang berzina dengan 10 perempuan bukan tetangga. Ya, ini dosa orang yang berzina dengan istri. Karena tetangga itu mempunyai hak dari kita untuk kita jaga. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahu la yu'min." Tidaklah seseorang beriman. Rasulullah berkata sampai 3 kali, tidaklah seseorang beriman. Tidaklah seseorang beriman. Maksudnya apa? Imannya seseorang itu tidak sempurna ketika dia tidak bisa memberikan keamanan terhadap atau rasa aman terhadap tetangganya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa besar ini. Amin. Ya, amin. Lalu kitab Al-Kaba'ir ini Imam An-Nawawi menukil dari hadis Rasulullah SAW, "La yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yataladda bidamil haram." Seseorang akan selalu berada dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Jadi seseorang ketika tidak membunuh orang lain, dia mempunyai kelapangan di dalam agamanya. Maksudnya kelapangan di dalam agamanya apa? Dia masih mempunyai peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah serta mendapatkan kesuksesan kelak nanti di hari kiamat. Jadi seseorang ketika menjauhkan daripada pembunuhan masih ada kemungkinan besar akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW hari ini, harapnya di negara ini, harapnya di bulan ini Rasulullah sampai menyebutkan 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya dosa orang yang membunuh adalah perbuatan yang sangat besar dan dijamin oleh Allah akan masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW sehingga berwasiat kepada para sahabatnya, la tarji'u ba'di kuffar yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya, janganlah kalian kembali
kufur murtad sepeninggalanku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian kalian atau menebas leher sebagian kalian. Ini wasiat daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai seorang mukmin membunuh orang lain tanpa adanya hak. Ini tentang pembunuhan itu masih lumayan, ada tinggal beberapa hadis lagi. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan bagaimana nanti selanjutnya jika seseorang membunuh orang kafir, ya. Gimana hukumnya seseorang membunuh orang kafir, ya, bagaimana seseorang membunuh orang yang tanpa adanya hak. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti dilanjutkan pula yaitu tentang bab sihir, ya, dosa yang ketiga yaitu sihir. Ya. Mungkin cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkan kajian tentang pembunuhan, bagaimana seorang membunuh orang kafir nanti di pertemuan berikutnya. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada Allah. Jazakallah khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan perkara-perkara dosa besar yang terkait. Namun sebelum lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi, ada titipan pesan dari panitia Ramadan, terutama buat yang terlibat di panitia Ramadan atau memiliki waktu, dan diharapkan untuk menghadiri pertemuan yang tidak disuruh nanti pada setelah kajian ini. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Silakan, langsung angkat tangan saja. Nabrak karena dia melanggar lalu lintas, gitu kan? Ya, melanggar lalu lintas, kemudian dia menabrak orang lain, gitu. Ya, maka yang jelas dia termasuk membunuh, ya. Tapi membunuhnya dengan tidak sengaja, tetapi dia masih mempunyai beban untuk membayar dia dan datangi keluarganya apa yang diinginkan oleh keluarganya, ya, begitu. Itu termasuk pembunuhan, maka harus hati-hati, ya. Terus pertanyaan pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, apa tadi kan? Hatuqatih wala tamut. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya seseorang ketika di dalam hatinya masih terdapat keimanan, ya, maka dia dikatakan dia akan selamat dari api neraka, dan dia dikatakan termasuk orang yang bertakwa walaupun takwanya itu kecil, ya, walaupun sedikit, ya. Tadi Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Seseorang tidak masuk neraka ketika di dalam hatinya masih terdapat keimanan. Jadi ketika seseorang, ya, masih di hatinya itu masih ada keimanan, maka dia dikatakan akan selamat dari neraka. Begitu, Pak. Yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak seperti itu. Iya. Jangan sampai seseorang meninggal, ya, kecuali dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi orang muslim, ya. Jadi seseorang diwasiatkan oleh Allah SWT agar jangan sekali-kali kalian meninggal mempunyai beban dosa yang belum kalian penuhi, ya, kecuali kalian meninggal dalam keadaan Islam, Muslim, dan hak-hak orang lain sudah terbayar.
Amin ya robbal alamin. Dan tadi Ustaz. Bapak sekalian, insya Allah nanti kita sekarang sudah mempunyai masjid yang mewah, masjid yang masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi masjid ini. Amin. Jangan lupa tetap makmurkan masjid ini dengan baik, dengan banyak istiqomah berzikir di dalam masjid ini, dan insya Allah dalam minggu depan nanti saya akan musyawarahkan dengan Pak Ketua DKM. Nanti kita akan melanjutkan kajian taklim ba'da maghrib. Insya Allah nanti saya bisa mau bermusyawarah dengan Bapak Ketua DKM. Hadirinlah. Waalaikumsalam. Saya dengan Toto Ustaz. Tadi Pak Ustaz di awal mengambil firman Allah mungkin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaitan hari ini membahas dosa besar atau kabair tadi. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah illa wa antum muslimun ini, apakah ini syarat minimal yang dimaui oleh Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pembunuhan ada 3, yaitu ada yang tidak disengaja. Contohnya, misalkan seseorang mengemudi kendaraan, kemudian karena tidak taat dengan aturan, ada orang menyeberang menabrak. Apakah ini kategorinya membunuh? Terima kasih. Alhamdulillah berkah hari ini. Hari ini sahabat. Alhamdulillah sip. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah hampir mendekati selesai kajian pada pekan keempat tentang al-habair atau tentang dosa besar yang disampaikan oleh ringan apabila dunia dilenyapkan, dunia dihancurkan daripada satu orang mukmin komen, dan subscribe tentang tarian channel. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua.